Hai hai halo Stalkers. Kembali lagi bersama kami di Stalk Smansa Talk Show, kolaborasi dengan Soloku Sehat, Speak Louder, Start Together. Halo Dara, apa kabar hari ini? Baik dong, kalau Dinda gimana nih hari ini? Baik juga. Baik juga, alhamdulillah. Di tengah kita agak sibuk mempersiapkan ini ya, fase baru dalam hidup. Iya benar Aduh, banget. bahasanya gitu banget ya. Iya, pendewasaan ya. Iya, pendewasaan, dan ini juga salah satu topik yang mungkin orang-orang perlu tahu, apalagi Iya, kita bener sebagai remaja ya. Penting banget kan buat kita semua. tentunya. Betul. Karena apa sih dari emangnya hari ini topiknya? Tentang kayaknya yang udah lumrah banget ya di kalangan remaja nih, apalagi kalau bukan rokok. Bener Betul. bahayanya ya, tapi bahayanya ya bukan Iya, tentang apanya ini. bukan tentang promosi rokok. ya. Iya, Nggak boleh ada yang bukan. promosi di Iya, sini. bener banget. Oke. Mungkin kita bisa sapa dulu narasumber kita yang super keren hari ini dari Pemuda Penggerak. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Boleh kenalan dulu dong Mbak? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nadia dari Pemuda Penggerak. Halo, aku Rere dari Pemuda Penggerak. Halo Mbak Nadia, Mbak Rere. Terima kasih udah menyempatkan buat hadir di Stalk ini. Dan FYI aja, kita di sini tuh kolaborasi sama Soloku Sehat gitu. Iya. Dan membawa topik tentang bahaya rokok, karena kita yakin dari Pemuda Penggerak pasti udah sering ya bersinggungan sama topik ini dalam proker atau keseharian dalam organisasi ya. Betul. Mungkin bisa dari Mbak Nadia sama Mbak Rere kasih tahu kita dong, kira-kira Pemuda Penggerak itu apa sih? Apa kita akan digerakkan seperti upacara atau seperti apa? Bukan dong. Tentang apa ini kira-kira ya organisasinya? Oke, jadi Pemuda Penggerak itu sebenarnya adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas anak muda di Kota Solo. Kita adalah komunitas yang peduli dengan isu perlindungan anak gitu. Jadi kita mau mengajak nih teman-teman semua yang anak muda gitu ya, dari yang mulai anak-anak, yang remaja, yang dewasa gitu, kayak mulai peduli nih sama isu perlindungan anak, karena banyak banget anak-anak di sekitar kita tuh yang ternyata jadi korban gitu, korban kekerasan dan lain-lain gitu kan ya. Kayak kita mau mendorong pemenuhan hak anak untuk semua anak-anak yang ada di khususnya di Solo Raya gitu. Dan kita ada beberapa isu untuk isu perlindungan anak. Yang pertama itu juga termasuk perlindungan anak dari produk rokok gitu ya. Jadi ntar mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut nih, kenapa emang harus dilindungi gitu kan ya. Betul, Dan juga betul. ada kita bergerak juga di isu toleransi dan juga di isu perlindungan anak dari minuman bermanis dalam kemasan kayak Gitu. Ya. Banyak juga ya berarti ya. Ini lebih ke perlindungan anak ya. Iya, benar-benar. Keren. Kalau buat berdirinya Pemuda Penggerak ini dari tahun berapa, Mbak? Oke, jadi Pemuda Penggerak sebenarnya berdiri dari ulang tahunnya adalah di 17 November 2019 gitu. Jadi udah dari 2019 ya sekitar 6 tahunan lah ya berarti. Iya, udah Tahun ini. agak lama ya. Udah agak Iya. lama ya. Iya, iya. Dan konsisten, keren. Alhamdulillah. Iya. Konsisten. Betul. Tapi dari 6 tahun ini pasti banyak banget gak sih Mbak proker-proker yang udah dijalankan sama Pemuda Penggerak gitu. Kira-kira kalau boleh tahu selama ini proker yang udah dijalankan apa aja? Oke, kalau untuk proker sendiri, karena kita anak muda, bergaulnya juga otomatis banyak di kalangan anak-anak, juga Yes. anak muda. Karena kita juga bergerak di isu perlindungan anak, jadi otomatis untuk apapun yang kami lakukan ini seringnya adalah bertemu dengan anak-anak. Seperti tadi mungkin di belakang layar kita udah bincang-bincang sedikit. Jadi kita itu komunitas Pemuda Penggerak punya proker yang rutin bulanan, bisa 1 bulan atau 3 bulan sekali, itu pungut puntung rokok. Jadi seperti kita tahu kalau di Kota Solo itu banyak banget tamannya. Nah, di Kota Solo itu hampir seluruh kelurahan ya itu ada tamannya. Jadi kita sering monitoring di situ untuk pungut puntung. Jadi nanti data-datanya kita gunakan untuk proker yang berikutnya, yaitu advokasi, juga audiensi, dan banyak hal gitu. Wah, keren Iya. banget ya. Mungkin Iya. nambahin lagi gitu ya, Boleh. selain aksi pungut puntung, jadi di Kota Solo itu kan udah ada Perda tanpa rokok, di mana di dalam perda tersebut tuh ada 7 kawasan yang nggak boleh untuk merokok gitu ya, ada yang 100%, ada yang sebagian. Termasuk taman ini adalah 100%. Terus juga selain kita aksi pungut puntung, kita juga pernah untuk menukar rokok dengan telur. Gitu. Jadi sebenarnya
menurut data di Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi Iya. ternyata belanja terbesar orang Indonesia setelah beras itu adalah rokok. Wow. Gitu. Jadi itu sangat menarik sih karena kita kan sebenarnya butuh protein ya untuk hidup sehat gitu. Iya. Jadi kita tukarlah itu rokok mereka dengan telur gitu. Kita aksi pungut-puntung di taman sekaligus tukar rokoknya dengan telur gitu ya. Bapak-bapak yang ngerokok sambil ngomong anaknya gitu kita samperin, kita tukar dengan telur gitu untuk makanan yang bergizi. Terus ngomongin soal kawasan tanpa rokok, jadi kemarin kita juga ikut ke sekolah-sekolah MPLS ya, minggu kemarin masih MPLS. Iya. Kita kasih Roadshow. sosialisasi gitu ya. Iya, lewat roadshow. Iya, lewat roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi kita roadshow dulu di 10 sekolah, kita punya modul pengembangan sekolah keren tanpa rokok. Jadi kita kenalin nih ke teman-teman bahayanya rokok itu apa, terus peran kita sebagai anak muda itu sebenarnya bisa ngapain sih kalau udah tahu bahayanya gitu. Jangan-jangan kita nggak bisa ngapa-ngapain atau ternyata kita bisa banyak hal banget nih, apalagi kayak anak sekolah pun ternyata juga bisa gitu. Jadi kita roadshow ke sekolah, terus isi ke MPLS juga. Iya. Ya, Keren. dan campaign-campaign di sosial media gitu. Oh, Karena iya, itu itu yang pasti. paling besar ya. Gen Z kan ya. Iya, Iya. Gen Z. Impactnya paling banyak pasti medsos. Iya, Betul. benar-benar. Kalau aku pribadi itu pernah lihat yang proker pungut rokok itu kebetulan salah satu kakak kelas kita nih ada yang join di Kakak Foundation dan pernah lihat Kak, oh ternyata ada ya yang prokernya tuh sekeren ini. Tapi jujur baru tahu nih soal yang tukar rokok sama telur. Iya. Itu kira-kira kayak dari pemuda penggerak itu apakah semisal satu puntung rokok diganti dengan telur atau ada berat tertentu, misal kayak harus berapa jenis, berapa piecesnya gitu atau gimana? Ya, jadi kita tukar satu batang rokok dengan satu butir telur. Oh, Iya. gitu. Nah, ini sebenarnya fun fact sih. Jadi waktu kita di Monjari ya, Monumen Banjarsari, itu ada bapak-bapak yang samperin kita gitu kayak mau tukar dong rokokku dengan telur gitu. Kita tukar kan satu rokok, terus bapaknya tuh bilang, "Boleh nggak kalau tukarnya lebih dari satu?" gitu. Kenapa? Kita tanyain gitu kan. Iya, karena harga rokok lebih mahal daripada telur. Jadi ternyata dia beli rokok itu bukan karena kayak selain keinginan juga terpaksa karena dia nggak punya pilihan. Ternyata rokok itu murah dan dia nggak punya kesempatan untuk beli telur, jadi kayak mungkin melarikannya ke rokok gitu. Oh. Jadi dia minta untuk rokoknya ditukar lebih banyak gitu biar dia dapat telur lebih banyak karena sebenarnya dia juga tahu kalau telur itu sehat gitu. Betul. Jadi makanya kayak dia minta itu Iya. menarik banget sih. Kayak aku waktu jadi benar itu sama aku gitu. Dia mintanya terus aku kayak wow, ngeri banget ya. Jadi dia terpaksa beli rokok karena dia itu murah gitu dan dia nggak bisa beli telur yang harganya lebih mahal gitu. Disengajakan ya berarti ya untuk Tuh. Agak sedih juga sih dengar Sedih ini. sih. Iya. Iya. Mungkin kalau semua orang punya kesadaran kalau protein tuh lebih bagus, pasti ya kita hidupnya sehat-sehat selalu. Iya, Iya, lebih benar, sehat benar. pasti. Oh ya, jadi kan tadi dari kakaknya udah jelasin nih, kayak misal tadi dari roadshow, terus dari proker-prokernya, kenapa sih rokok itu sangat berbahaya buat kita? Mungkin bisa dijelaskan dengan kakak-kakak mungkin lebih paham ya kenapa bahayanya untuk kita. Betul. Oke, kalau untuk rokok bahaya sebenarnya kita udah tahu semuanya ya. Bahkan di spanduk-spanduk, di bungkus rokoknya juga udah ada tertera bahwa rokok itu membunuhmu. Nah, itu intinya adalah rokok itu bisa membunuh untuk diri kita, mulai dari banyak penyakit yang datang, ya sesak napas, dari pernapasan, kemudian pencernaan dan lain-lain, itu banyak banget. Nah, mungkin untuk yang bahaya sendiri, ini kan mungkin teman-teman lebih kenalnya sama bahaya di badan kita. Iya. Sebenarnya ada lagi gitu. Selain bahaya di badan kita juga ada namanya perokok pertama, kedua, ketiga. Perokok pertama itu orang yang merokok, ya kita tahu. Iya. Perokok aktif ya. Ya, perokok aktif. Kemudian perokok kedua adalah orang yang terpapar atau perokok pasifnya. Kemudian ada perokok ketiga, di mana ternyata kalau orang-orang perokok pertama ini merokok, semua tempat, dinding, baju itu menempel nih asap rokoknya. Bahkan bertahan sampai berapa jam? Berhari-hari sih. Berhari-hari. Berhari-hari. Nah, itu adalah perokok ketiga. Jadi bahayanya itu sangat bahaya bagi kita, apalagi buat teman-teman mungkin yang keluarga dekatnya atau orang terdekatnya merokok. Ya bukan hanya kita terpapar langsung asapnya, tapi ternyata dari badan ataupun dari mana-mana itu masih bisa kita terkena. Dan mungkin yang lain adalah mungkin yang perlu kita tahu nih ya teman-teman, karena tadi berkaitan dengan pungut puntung. Kenapa sih kok kita pungut puntung? Sebenarnya karena kita sayang lingkungan.
Jadi rokok itu puntungnya itu tuh termasuk dari sampah B3, yaitu bahan beracun dan juga berbahaya. Jadi fun fact-nya aja, kalau misalnya kemarin data tahun 2023 itu menyebutkan kalau ternyata sampah di pesisir pantai itu paling banyak kedua adalah puntung rokok. Di mana filternya si rokok ini itu tuh bisa terurai itu di batas waktu kurang lebih 10 tahun. Lama banget ya Iya. padahal ya. Ya, belum nanti kalau kemakan ikannya kita makan gitu. Nah, Iya. itu dia. Jadi itu bahayanya mungkin yang perlu kita tahu. Iya, jadi mungkin nambahin lagi soal yang perokok ketiga ini, kayaknya orang yang masih awam gitu ya, kayak jarang orang sadari bahwa ada perokok jenis ketiga ini. Pernah nggak sih kalian kayak ngerasain masuk ke suatu ruangan terus tuh udah kecium bau Bau rokok rokok. gitu, Iya, karena pernah. itu tempat untuk merokok gitu, bahkan Iya. kayak di kursinya, di kordenya kayak gitu. Nah ternyata ada sebuah case gitu ya dari teman dekat kita juga. Dia tuh bekerja di lingkungan orang yang merokok gitu. Dia nggak merokok sama sekali. Teman ini nggak merokok, tapi lingkungan kerjanya emang perokok gitu. Dan dia setiap hari terpapar dengan itu, bajunya bau rokok dan lain-lain. Dia setiap pulang ke rumah itu dia gendong anaknya Wow. gitu. Jadi kayak ya dia nggak menyadari gitu bahwa ternyata anaknya beberapa bulan kemudian sakit paru-paru gitu. Dan harus berobat dalam kurun waktu yang lama gitu, nggak bisa kayak 1 minggu sembuh gitu, nggak. Iya, Dia harus kontrol berkali-kali, dan itu anaknya masih kayak balita gitu. Jadi kayak oke, itu sangat menampar ya. Jadi kayak sebenarnya ini kita udah nggak ngerokok, ternyata tuh nggak cukup, kayak kita harus, lingkungan kita juga harusnya lebih sehat gitu, Iya. Betul. karena ternyata dampaknya ke anak-anaknya gitu. Kayaknya banyak ya case anak-anak yang kena bronkitis, terus Iya, kayak yang benar-benar. masalah penyakit paru-paru karena lingkungan sekitarnya itu ya. Iya. benar. Apalagi kalau ada bapak-bapak gendong anaknya sambil ngerokok itu Iya, bahaya banget gak Bahaya sih? banget. Tapi kalau buat apa ya, kayak presentasenya gitu ya, anak-anak itu kira-kira apakah presentase terkena bahaya dari rokok ini lebih besar, atau mungkin sama aja kayak kita punya chance yang sama untuk terkena paparan dari rokok, atau gimana? Iya, kalau anak-anak sebenarnya lebih berbahaya gitu. Bahkan anak-anak yang tinggal di lingkungan perokok, dia tuh lebih rentan untuk terkena stunting gitu, karena kayak penyerapan gizinya jadi nggak maksimal gitu, kayak 8% lebih rentan untuk terkena stunting. Dan juga karena kita kan kalau anak-anak masih masa perkembangan ya gitu, Iya. jadi kalau kita merokok itu bisa ngerusak otak depan, prefrontal cortex gitu kalau namanya nggak salah, tapi bagian otak depan, di mana otak depan itu berfungsi untuk ketika kita mengambil keputusan, mengelola emosi kayak gitu, dan itu berkembang sampai usia 25 tahun. Jadi kalau udah merokok sejak kecil, otaknya otaknya udah pasti berpengaruh gitu dalam pengambilan keputusan dan lain-lain gitu. Jadi itu sangat menghambat untuk pertumbuhan di otak depan. Dan fun fact-nya adalah kita udah pernah riset gitu ya di Solo, Sragen, Karanganyar, dan Sukoharjo. Di 4 kota kabupaten itu ternyata anak-anak itu mulai merokok dari usia 9 sampai 11 tahun. 9 tahun. Iya, jadi dari mulai SD. Kita riset itu di tahun 2022 gitu. 2022. Ya, jadi bayangin ternyata banyak banget anak-anak mulai merokok tuh dari SD 9 tahun gitu. Ya, jadi tentu sangat lebih berbahaya ya, sangat Iya. lebih Iya, rentan juga. dan fun fact lagi kalau ternyata baby smokers di Indonesia itu peringkat Ketiga di dunia. 3 dunia dan 1 di Asia. Iya. Dan tiap tahun jumlahnya perokok anak itu makin muda umurnya. Hah? Iya. Berarti dulu lebih tua dari 9 tahun, tapi makin kesini Iya. malah makin muda. Ya, jadi betul. trennya semakin menurun, karena memang sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu juga salah satunya adalah karena anak-anak ini target industri rokok gitu. Jadi industri rokok itu memang sudah menargetkan untuk anak-anak itu sebagai perokok pemula gitu. Ya kalau orang dewasa kayaknya mulai dia nggak sadar. terlalu ngaruh gitu ya, mungkin dengan iklan rokok, dan mungkin ya udah orang dewasa lebih mendekati, meskipun kita nggak tahu ya Iya. kematian itu Iya. kapan gitu, tapi secara logikanya kayak lebih tua tuh dianggapnya biasanya lebih Udah masa umurnya, tobatnya iya, ya. umurnya lebih pendek gitu. Sedangkan kalau anak-anak nih ibaratnya kayak dia masih punya jenjang waktu yang panjang untuk jadi perokok. That's why mereka dijadikan target industri, dan emang itu ada dokumennya gitu. Jadi dulu di Amerika udah ada pernah orang yang menggugat industri rokok, dan
di pengadilan itu dibukalah dokumen industri rokok yang memang dia menyatakan bahwa anak-anak itu adalah target industri. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat kayak iklan rokok sekarang banyak banget gitu di depan sekolah, di sekitar sekolah gitu. Dan Iya. iklannya menarik, itu juga ya biar anak-anak tertarik gitu untuk mencoba merokok. Tapi nggak nyangka ternyata se-eksplisit itu ya Iya. dari industri ya buat nargetin anak-anak ya. Iya benar. Jadi ya that's why anak-anak harus dilindungi karena mereka tuh target gitu ya. Dan Sebenarnya juga mereka sangat korban. rentan. Benar, sangat Betul. rentan banget. Dan pasti lebih menguntungkan nggak sih Mbak? Karena mereka juga rentang waktu merokoknya tuh bisa lebih Lebih lama. Iya, Sampai mereka betul. remaja, bahkan kalau udah dewasa pun Iya. ketagihan kan pasti kan Iya, berhentinya benar, kalau benar, udah kayak gitu. Betul. Berarti itu salah satu bentuk mereka ingin menargetkan anak-anak tuh bisa lewat misal nih kayak kita kadang ada acara yang perlu dana gitu. Iya. Iya, itu kan kadang ada yang minta minta sponsor ke industri rokok begitu, itu berarti juga bisa salah satu promosi mereka gitu ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau di dalam Perdagangan Tanpa Rokok itu sekolah itu nggak cuman dilarang untuk merokok, tapi dilarang menjual, mempromosikan, memproduksi, mengiklankan gitu. Termasuk sebenarnya ketika pensi nih misalkan pentas seni gitu minta sponsor ke industri rokok itu sebenarnya juga nggak boleh gitu. Bahkan ketika kayak beasiswa gitu, Iya. itu juga nggak boleh sebenarnya gitu. Kayak dengan menamakan industri rokok gitu. Oh, Karena itu juga bagian dari mempromosikan si industrinya itu. betul sih. Secara lebih tipis-tipis gitu ya Mbak ya. Iya, eksplisit benar, lagi ya. benar, Iya. benar. Menormalisasi ya jatuhnya. Iya. Tapi kalau buat mungkin kalau orang yang udah dewasa mungkin bisa tobatnya tuh kalau mungkin dia ngerasa anaknya udah mulai terpapar rokok nih kayak gitu ya. Tapi kalau buat remaja nih Mbak, mungkin remaja kan belum mikir sejauh itu ya, masih mikirnya seneng-seneng pingin gaya dengan ngerokok gitu. Nah, kira-kira cara mereka ini biar bisa berhenti kebiasaan itu merokok gitu gimana Mbak? Oke, menarik nih. Jadi Iya. sebenarnya banyak anak-anak itu merokok itu karena pengaruh teman gitu ya. Biasanya mereka dibully nih karena kalau nggak ngerokok nggak keren gitu katanya. Terus juga pengaruh dengan keluarganya, rata-rata memang anak-anak yang merokok ini dia tinggal di lingkungan orang tua yang perokok. Jadi sudah menganggap bahwa ya merokok normal gitu. Jadi dia mulai merokok. Dan sebenarnya teman-teman anak-anak ini banyak juga kok yang tahu bahayanya gitu. Banyak juga yang mereka menyadari bahwa ketika mereka merokok itu ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhnya. Misalkan kita pernah wawancara dengan perokok anak gitu. Kalau waktu itu aku mewawancarai perokok anak, aku tanya nih, apa yang kamu rasakan setelah merokok gitu. Dia menyadari bahwa misalkan dia biasanya tuh lari stadion manahan tuh 2 kali bisa gitu ya tanpa Iya. berhenti. Nah setelah merokok ternyata dia nggak bisa gitu. Jadi kayak nafasnya lebih pendek. Bahkan dia pernah sama teman-temannya tuh batuk yang sampai berdarah gitu. Tapi Ih. dia nggak berani ngomong itu ke orang tuanya karena dia Iya. takut akan dimarahin orang tuanya. Betul, gitu. biasanya gitu ya Mbak ya. Iya, jadi sebagai teman gitu ya, kita sebenarnya sebagai anak muda gitu, kita bisa mulai membiasakan gitu ke lingkungan bahwa nggak merokok itu lebih bagus, karena nggak merokok sama dengan mencintai dirinya sendiri dan lingkungannya gitu. Jadi Setuju. itu stigma yang itu sebenarnya kayak jadi bare minimum gitu ya yang bisa kita lakukan gitu, membuat lingkungan yang suportif untuk nggak merokok. Terus habis itu kalau ada temen yang merokok dan mau berhenti juga kita bantu gitu, jangan kayak apa ya, biasanya kayak malah disepelekan gitu, kayak emang bisa gitu, bisa banyak juga perokok yang berhenti Berhenti. merokok gitu. Iya. Gitu, jadi support sih sebenarnya yang paling penting sih Iya, kalau paling utama menurutku, support. untuk berhenti merokok ya. Dan jangan dijudge nggak sih Mbak kalau Iya, misal iya. ada yang mau berhenti gitu. Iya benar. Kayak kita tuh ini sih bahkan kenapa banyak perokok anak kan itu karena mereka dibully tadi ya, kayak nggak merokok, selalu melabeli dengan sesuatu gitu, jadinya akan terbiasa dan menormalisasi. Makanya sangat penting untuk membuat lingkungan pertemanan yang suportif tadi, yang nggak judgmental ke temennya yang Betul. mau berhenti merokok. Setuju sih Mbak. Mungkin kalau gaya-gayaan tuh bisa yang lain ya, harusnya kayak gaya-gayaan tuh nilai gitu ya Mbak ya, bukan rokok. Lebih ke positif kan. Iya, harusnya prestasi. Prestasi sih harusnya. Ini buat teman-teman yang nonton ya, jangan kalau gaya-gayaan tuh lewat rokok, lewat kebut-kebutan nggak Nggak boleh. keren itu, Iya, nggak keren. keren. Bener banget. Kerennya tuh adalah kalau prestasi ya Dar ya. Baru bisa itu diakuin lah ya. Betul. Kayak Dinda sama Dara gitu ya. Aduh, amin. Mbak-mbak juga loh, keren Iya, loh. keren. Yang bisa mendirikan ini kan keren banget. Iya, karena berdampaknya bukan
buat diri sendiri aja, tapi buat orang lain. dan lingkungan juga kan. Ini juga kalian mendirikan Soloku Sehat. Aduh, iya. Mungkin bisa sharing juga kali ya Iya, Soloku Sehat. Soloku Sehat kan kita juga mau kenalan nih. Oh, iya. Siapa boleh, tahu boleh. collab ya kita habis ini, Iya, bisa bisa jadi. Amin, boleh agendakan ya Mbak ya. Iya. Sih. Oke, Dara Oke. mungkin atau Jadi kan tadi kalau dari kata kakaknya ini udah ada tadi ada bahaya dari perokok pasif dan perokok aktif tuh mereka kan udah ada kayak dampaknya buat mereka masing-masing kan. Nah sekarang ini terus kalau dampaknya berbahaya itu juga tadi udah jelasin sama mbak-mbaknya ini. Nah aku tuh sebenarnya penasaran banget nih sama yang kalau kan ada orang yang ngerokok sama vape, mungkin ada lagi jenis-jenisnya kayak rokok, vape, pot, itu kira-kira sama berbahayanya nggak buat tubuh kita atau bagi orang lain sekitar? Aku butuh pendapat dari mbak-mbaknya ini sih. Oh iya, kalau dibilang sama berbahaya sama. Mungkin ada sedikit kandungan yang berbeda, cuman teman-teman, ini kenapa vape itu mungkin kalau bagiku sendiri pribadi itu lebih berbahaya lagi karena teman-teman jadi lebih ketergantungan sama vape. Ketergantungannya karena apa? Karena mereka nganggap kalau vape itu lebih light. Ya, lebih light. Lite lebih light gitu. Nah jadi mereka tuh kayak konsumsinya tuh lebih frekuensinya lebih daripada rokok. Itu yang pertama yang aku lihat dari lingkunganku tuh kebanyakan teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua mereka tuh jadi dompetnya tambah menipis karena katanya lebih mahal. Nah itu dan bahkan ada temanku tuh yang sampai dulu tuh bukan di kampus sih, di mana ya aku lupa, pokoknya temanku satu dia itu bilang kalau dia 3 hari ke belakang itu dia makan cuma sehari sekali karena uangnya dibuat beli vape. makan sehari sekali demi vape. Iya. Aduh. Nah itu aku masih inget banget, kayaknya kayak temen di kampus deh itu pokoknya dia tuh nggak masuk untuk satu mata kuliah kan. Aku kan bingung ya kan sebagai ketua kelas yang baik, aku hubungin nih, kamu kenapa nggak masuk, ternyata dia belum makan, sakit mah. Terus aku tanyain 3 hari ini dia makannya cuma sehari sekali karena uangnya dibuat beli vape. Dan Saking itu ketergantungannya. fakta. Iya. Aduh. Itu sih mungkin kalau dari aku, kalau dari Mbak Iya, Nina. emang sih sebenarnya keduanya sama berbahayanya gitu. Sekarang mungkin yang lebih ini yang sering kita lihat juga adalah perokok berperisa. Kalau teman-teman notice gitu, kayak banyak yang iklannya Buah-buah itu. Oh iya, iya. Dengan buah, madu, dengan segala aneka rasanya gitu ya. Itu sama berbahayanya sebenarnya gitu, karena malah tambahan rasa Kimianya lebih ada lagi. Iya, tambahan kimianya ada lagi, bener. Terus juga tambahan rasa itu seringkali bikin kita nggak sadar dengan kebiasaan merokoknya itu gitu. Jadi kayak semakin dengan rasa-rasa itu kayak kita akan lebih konsumtif untuk mengkonsumsi rokok gitu. Dan bahkan sebenarnya yang menarik gitu ya sekarang itu, karena ngomongin vape tadi ya, itu juga sama berbahayanya. Jangan sampai lupa kalau itu juga berbahaya dengan berbagai kandungannya. Nggak ada penelitian satupun kayaknya yang mengatakan dia lebih aman ya. Nggak ada. Iya, karena sebenarnya juga sama, ada nikotin, kandungan-kandungan yang lainnya juga sama, berbarisannya sama. Dan mungkin aku akan sharing sedikit. Jadi kemarin aku sempat ke Irlandia untuk conference gitu tentang isu rokok ini, dan memang trennya ternyata sedunia itu sedang naik untuk perokok elektrik atau vape gitu. Jadi memang sekarang akan kita sering melihat banyak orang yang memakai vape karena ya memang trennya sedunia memang itu naik gitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa keduanya itu sama berbahaya, mau elektrik mau konvensional itu sama berbahayanya. Setuju. Dan bahkan kalau vape sendiri itu bisa menyebabkan popcorn lungs. Jadi Lebih parah. Iya, lebih parah lagi. Jadi itu penyakit yang baru ditemukan dengan orang-orang yang kebiasaan vape itu. Di dalam paru-parunya itu dia kayak tumbuh popcorn gitu, kayak bintik-bintik. Itu isinya apa itu? Apa Jadi asap-asapnya itu? kayak apa ya, muncul gerinjel-gerinjelan gitu. Iya, Gerinjelan. kayak Kayak ada anggur bercabangnya gitu. Ya, jadi teman-teman bisa googling gitu sebenarnya. Ini ada fotonya di Google banyak tentang popcorn lungs itu. Jadi itu akan menghambat paru-paru kita, dan itu mostly ditemukan di orang-orang yang menggunakan vape. Kalau rokok belum Rokok sama berbahayanya, tapi kebanyakan penemuan ini terjadi di orang-orang yang pakai vape. Tapi juga nggak menutup kemungkinan orang-orang yang pakai rokok juga gitu kan. Iya. Karena apalagi kalau vape juga asapnya banyak gitu kan, seringnya. Tapi itu kalau untuk perokok pasif tuh sama berbahayanya atau bagaimana? Kan kalau asapnya vape sama asapnya rokok kan beda gitu ya. Lebih tebel yang vape nggak sih Mbak? Iya. Itu gimana tuh kalau untuk perokok pasif?
Sama aja sih ya Sama aja sebenarnya. juga? Iya, jadi Oh. seperti yang aku ceritain tadi gitu, anaknya temanku yang dia masih balita, kan balita dia tuh ngomong aja tuh belum bisa gitu ya, Iya. kayak jalan aja masih rambatan, nggak mungkin kan dia merokok gitu. Iya. Tapi dia udah bisa sakit gitu karena orang tuanya yang bajunya bau rokok itu. Jadi sebenarnya mau perokok pasif, perokok ketiga sama aja bahaya, perokok ke-1 sama aja bahayanya Iya. gitu. Dan itu bisa dari rokok, bisa dari vape, itu sama aja. Iya, sama Betul. aja semuanya. Tapi bener sih kayaknya sekarang tuh lebih apa ya, mungkin menurut mereka lebih keren kalau rasa-rasanya itu Iya, ya, karena iya, ada iya. varian rasanya tuh jadi Bentuknya juga. iya, ada keren-keren yang ya sekarang. besar, ada yang kecil, ada yang dibentuk imut-imut kayak gitu. Kayak jujur apa ya, kayak kenapa bisa sebanyak itu, bervariatif itu untuk vape, dan itu yang bikin kayak orang-orang tuh jadi pengen ngoleksi gitu loh kalau menurut saya. Karena juga ada sih yang kayak gitu, yang rela beli beberapa cuman buat koleksi gitu. Dan itu nggak bagus sih Mbak menurutku. Iya. Karena itu tadi dia emang ditargetkan. Kita kan ditargetkan oleh industri untuk konsumtif membeli rokok tadi. Menjadi konsumen jangka panjangnya lah. Iya. Belinya dibuatnya yang lucu-lucu, yang kayak perempuan suka nih hal-hal yang lucu gitu kan kadang kita beli sesuatu karena imut gitu kan. Iya. Ini bentuknya imut, Ih, ini warnanya desainnya pink. ini, kayak, oke. Makanya dia buat dengan bentuk yang imut, dengan warna yang pink, karena menargetkan anak-anak dan perempuan. Ya, gitu. jadi pasarnya bukan hanya cowok dan yang dewasa, jadi bisa semuanya Iya, bisa punya perempuan gitu pun kan. juga sangat rentan juga. Iya. Iya. Berarti nggak ada alasan ya teman-teman kalian bilang vape lebih Baik. light, lebih baik, nggak ada, itu sama aja ya sebenarnya ya. Betul, sama Jadi aja. kalau emang mau berhenti, lebih baik caranya bukan diganti ke vape tapi ke cara lain yang lebih Iya. positif Iya. lagi. Berhenti Ya. langsung total sih. Iya. Jadi memang ini testimoni dari banyak teman-teman yang Iya. dulu merokok. Ketika aku tanyain gimana cara berhentinya, mereka bilang berhenti total itu lebih ampuh dibandingkan kayak kita Pelan-pelan mengurangi gitu. gitu, pelan-pelan atau mengurangi gitu. Karena kayak mengurangi kita masih mengkonsumsi. Jadi kalau emang berhenti total, enggak konsumsi sama sekali, dia akan terasa untuk perubahannya gitu. Oh iya. Dan ada beberapa teman juga, teman-teman yang dari pemuda penggerak yang dulu merokok pun berhenti dengan cara total langsung gitu. Dan itu lebih works dibandingkan Secara mengurangi. perlahan. Iya. Secara pelan. Nah ini kebetulan kita dari Soloko Sehat itu juga lagi concern nih ke rokok, terutama untuk minggu ini. Kita juga besok itu ada in action, jadi kita terjun ke lapangan untuk campaign tentang bahaya rokok ini. Nah Oh, menarik. iya gitu, dan tiap minggu tuh kita beda-beda untuk temanya, karena kalau Soloko Sehat kan lebih general ya, jadi kita lebih ke kesehatan, cuman nggak yang terlalu terpaku ke salah satu topik gitu. Kemarin udah coba ke gizi, terus juga ke makanan sehat gitu, dan sekarang lagi coba ke bahaya rokok nih, karena kita juga punya target untuk menjadi sehat ya, untuk Solo lebih sehat tuh bukan cuman karena satu hal dua hal, tapi untuk semua Segala aspek gaya ya. hidup itu harus diperbaiki gitu. Nah tadi kan Mbak bilang ya, untuk rokok itu paling betul kalau paling cepat berhentinya kalau langsung total ya. Tapi setahu aku ya, ini koreksi ya Mbak kalau salah, di rokok itu kan ada semacam zat nikotin untuk apa ya, kita jadi kecanduan beli itu terus. Nah untuk yang langsung total nih, kira-kira apakah mereka juga menghadapi kayak rasa pengen nyebat gitu-gitu, atau gimana Mbak? Iya pasti sih, kalau menghadapi itu menurutku pasti ya, karena itu kan merubah gaya hidup yang sangat drastis. Iya. Pastinya sebenarnya kayak salah satu mengatasinya bisa dengan permen mint. Biasanya teman-teman pakainya permen mint gitu untuk mengalihkan rasa ingin ini. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ya ada yang perokok tapi mau berhenti merokok, cuman bingung caranya gimana, kayak harus gimana, mungkin udah coba untuk mengurangi tapi nggak works dan lain-lain, teman-teman bisa ke puskesmas. Jadi ada beberapa puskesmas itu yang punya klinik berhenti merokok atau unit layanan berhenti merokok gitu. Di puskesmas Tabelan ya? Iya, ada. Tabelan. Ya terdekat, kalau dekat dari Kasmaji, dari SMA 1 tuh di puskesmas Tabelan tuh bisa gitu. Jadi teman-teman bisa ke puskesmas, nanti konsultasi dengan dokter kayak gimana caranya berhenti, nanti akan dibantu gitu. Jadi emang udah ada layanan. Ada layanan sendiri. Sebenarnya kita ada banyak fasilitas ya sebenarnya. Iya. Cuma emang dari keinginan sendiri itu yang mungkin agak susah buat teman-teman yang lain ya. Betul. Makanya kita harus support nih. Iya, ya. benar. Iya. Dan mungkin kurang promosi juga kali ya Mbak. Iya. Lebih banyak mereka taunya cara memakainya aja, bukan cara Iya, berhentinya iya. gitu. Mungkin kalau kayak misal ganti dengan
hobi tertentu, misal jadi ngalihin ke olahraga gitu juga bisa kali ya Mbak ya buat. Bisa sih. Bisa banget, apalagi ini karena tren lari itu baru Lagi, ini ya. Iya. Juga ada banyak temanku yang mulai mengurangi rokoknya karena mereka merasa kalau mereka ngerokok itu larinya mereka nggak bisa full berapa putaran untuk manahan. Oh. Jadi karena mereka ada tren Strava, jadi ya Iya. itu dia. Pace-nya ya, ngejar pace Iya, ya mereka biasanya ngejar ya. pace. Iya, pace-nya. Kalau mungkin lebih dari 7 gitu mungkin pada malu ya, karena Iya. mungkin gak kuat dari badannya, jadinya malah itu mungkin yang mendorong mereka malah nggak apa-apa kan sebenarnya, malah dari keinginan mereka sendiri Iya, pasti. bagus sih malah. Iya. Terus sama ini juga sih tren-tren di sosial media itu banyak banget yang baru-baru ini membahas isu tentang rokok, apalagi yang rokok itu tidak baik, rokok itu tahu nggak Oh, racun. tahu. Nah itu tuh juga ternyata banyak banget ya yang aware sama isu ini gitu. Bahkan yang replay itu bukan hanya kalangan anak sekolah atau dari lingkup kesehatan, tapi juga ternyata artis dan influencer Iya. banyak juga yang Iya. bikin konten itu gitu. Kayaknya ada lagi booming juga ya yang konten tentang kayak kami tidak mau jadi perokok pasif ya iya. kan, itu juga lagi booming Iya. kan. Ya memang sebenarnya perlu ya campaign kayak gitu. Betul. Karena mungkin menurutku juga merugikan banget ya perokok-perokok ini, kayak tadi pagi tuh juga di jalanan ada yang sambil ngerokok dan kayak merugikan banget kalau kena mata tuh, ya berbahaya buat yang itu kan, yang kena. Mengendarai. Iya benar. Iya, benar. Jadi sebenarnya yang sangat disayangkan gitu ya, banyak orang-orang tuh yang sebenarnya jadi korban perokok, jadi di perokok pasif, tapi seringnya diem gitu. Padahal sebenarnya kita punya hak untuk speak up. ya speak up, kita punya hak untuk menghirup udara bersih, dan itu semua sangat terbantu dengan konten-konten ini tadi sih sebenarnya. Kayak Iya. banyak orang yang merepost konten itu berarti menunjukkan semakin konten itu relevan kan. Iya. Banyak kayak oke, orang-orang mulai sadar bahwa kita boleh kok negur orang yang naik motor gitu tapi sambil ngerokok gitu. Iya. Karena kan Iya. kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba abunya kena mata Mata kita, kita. atau kena baju kita nanti bisa bolong dan lain-lain Iya, gitu. hari apes nggak ada yang tahu. Itu Iya, pernah ada benar. konten yang marah-marah banget itu juga sih. Sebenarnya Iya. bener ya, kayak gitu emang perlu ditegur sih, karena kita nggak ada yang tahu siapa yang kena nanti, mungkin lagi sedang bekerja atau kan ya kan nggak ada yang tahu juga Iya. ya. Apalagi kalau yang lagi bawa anak juga Iya. di motor, kasihan ya. Aku kayaknya pernah lihat konten di TikTok orang yang dia itu merokok, dia kena abu rokok pengendara lain gitu, bahkan sampai bisa buta gitu. Jadi karena abunya itu masuk ke mata, terus ya pedih kan ya pasti Iya. kayak, dan itu bahkan bisa sampai Apalagi kalau buta masih ada gitu. baranya ya. Iya, Oh, iya, Terus betul. ada baranya juga. Apalagi kadang kalau habis dinyalain langsung dibuang ke jalan gitu Iya. loh Mbak. Iya. Ya, sering banget lihat kayak gitu. Itu parah banget sih. Tapi tadi kayaknya Mbak pernah nyinggungkan tentang rokok itu salah satu bagian dari sampah B3 ya. Iya. Nah, itu mungkin kalau bagi teman-teman yang ini lagi ngerokok nih, mungkin belum tahu cara ngolah sampah rokok ini yang baik itu gimana gitu. Apakah harus dia dibungkus tertentu atau gimana biar dia tuh juga nggak membahayakan Buat ke lingkungan. Iya. Sayangnya emang kalau di Indonesia kan emang pengelolaan sampah itu masih buruk ya. Iya. Kita sampah semua masih dicampur, Iya. kayak mau itu organik, anorganik, puntung rokok dan lain-lain gitu. Jadi karena dia B3 dan kita nggak bisa buang sampah B3 secara pribadi kan. Kalau B3 B3 kan terus emang di kolektif harus dulu. izin dengan dan cukup ribet kalau memang sampah B3 gitu. Jadi sebenarnya solusinya gimana untuk mengelolanya? Nggak Tidak usah merokok. Iya, 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 banget. betul. nggak ribet ngelola sampahnya kan kalau Iya. kita nggak ngerokok gitu. Jadi Itu sebenarnya solusi dari akarnya yang harus Iya, diperbaiki betul. ya. bener. Bener. Karena kayak itu kompleks, jadi ya daripada kita ribet harus mikir gimana cara buang sampahnya yang aman, jadi nggak usah ngerokok Iya, aja. jangan ngerokok. Iya bener banget sih. Karena kita juga nggak tahu pengelolaan sampah di lingkungan kita kayak gimana kan. Jadinya ya, betul. mending dari kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Kalau emang nggak mau ngerusak lingkungan ya jangan ngerokok sebenarnya kayak gitu. Iya. Terus kalau kayak di Solo tuh kan juga mesti ada ruang yang khusus rokok gitu ya. Nah, kalau untuk ruangan-ruangan seperti ini tuh juga bisa nggak sih Mbak kalau dia tuh abunya atau asapnya itu keluar dari ruangan dan bercampur sama ruangan yang non rokok gitu? Atau justru pengelolaan dengan ruang khusus rokok itu udah tepat kalau di lingkungan-lingkungan tempat umum gitu? Sebenarnya kita bisa juga sih berkaca dari salah satu negara di Asia, itu Jepang. Kalau teman-teman lihat kontennya baru-baru aja ini, ruang merokoknya tuh sempit banget, cuma bisa satu orang dan iya. itu sempit banget. Nah, mungkin karena apa ya, di sini di Indonesia tuh tempat untuk khusus merokok itu masih
dibilang cukup nyaman. Malah nyaman banget sih. Iya, nyaman. Jadi masih banyak nih orang-orang merokok. Kalau misalnya bisa nggak keluar, bisa banget. Karena kita tahu di Indonesia sendiri arah anginnya tuh pasti ada, karena kita negaranya tropis. Jadi ya itu pasti akan bisa. Kemudian juga orang-orang yang habis merokok di situ, karena asapnya mereka hirup sendiri, jadi otomatis ngumpul semua di baju mereka. Mereka keluar, ya udah, kita jadi perokok. Kena, iya. Ya, tapi sebenarnya kalau di dalam berdekausan tanpa rokok itu kan termasuk di restoran itu sebenarnya juga termasuk kawasan tanpa rokok gitu ya. Jadi boleh menyediakan tempat khusus merokok gitu, misalkan kayak di tempat kerja gitu boleh. Tapi ada syaratnya nih. Jadi kayak syaratnya adalah dia nggak berada di dekat pintu masuk dan pintu keluar atau di jalur yang sering lalu lalang orang, dan dia harus di tempat yang kayak terpencil gitu ya, kayak jauh dari gedung utama gitu, terus kayak tempatnya tertutup gitu. Jadi itu salah satu cara untuk make sure bahwa udaranya nggak keluar gitu. Dan itu seharusnya dipatuhin sih sama semua orang ya. Kayak karena kawasan tanpa rokok itu kan ada perdanya gitu. Jadi kalau melanggar bisa kena denda gitu. Jadi ya kalau teman-teman lihat harusnya ruang-ruang yang kayak kantor-kantor tuh ruang khusus merokoknya yang jauh, yang susah untuk diakses gitu, kayak di Jepang juga gitu. Tapi kadang masih ada yang nyatu sama resto gitu-gitu nggak sih Mbak, sering lihat yang masih satu ruangan. Dan itu jujur ya bahaya sih, apalagi kalau kena AC. Yang dalam tuh bisa pakai AC ya, kalau ruang tanpa rokok mungkin ruang rokok mungkin dia nggak pakai AC, cuman kan tetap aja ada udara yang keluar nyampur ke ruangan kena AC, tetap semuanya kena. Tetap beresiko kan. Iya. Betul. Ya memang paling benar tuh tidak merokok. Nggak perlu nyari Balik lagi luar, itu. resiko. Balik lagi situ, mengurangi resiko. Oh iya. Terus kalau misalnya tadi ya kita udah misalnya tadi kalau di Jepang kan kayak gitu, kita menyediakan ruang rokoknya sesempit mungkin. Nah kalau di Indonesia ini kan mungkin kita belum bisa untuk seperti itu ya, masih banyak banyak kelonggaran yang disediakan. Tapi kan kalau di Indonesia mungkin harga rokok ada yang relatif lebih mahal. Nah itu tuh dari kakak sendiri, itu salah satu langkah yang tepat nggak buat kayak menekan angka perokok gitu? Kalau menurut aku sendiri dan menurut data-data yang ada, emang itu efektif banget. Karena yang pertama adalah kalau kita tahu sendiri, anak-anak itu biasanya beli rokok dengan harga batangan. Kalau harga bungkusannya aja lebih mahal, otomatis batangannya lebih mahal. Jadi anak-anak sendiri yang target utama mereka ini udah nggak bisa ngakses karena terlalu mahal pun, itu jadi berkurang ini untuk adanya target berikutnya gitu. Iya, sebenarnya kenapa rokok harus mahal itu salah satu cara untuk melindungi anak-anak gitu. Tadi kayak benar yang ngomongin dari kalau beli ketengan atau batangan tuh kan 1.000-2.000 gitu ya, bisa. Makanya harus mahal biar itu nggak mudah diakses oleh anak-anak. Dan juga sebenarnya aku mau apa sih? Ini iya, jadi kayak ya emang harus mahal gitu, karena untuk melindungi anak-anak dan terutama juga orang miskin gitu atau orang dengan berpendapatan rendah gitu, karena memang 70% orang yang berpendapatan rendah itu atau kelas menengah ke bawah itu dia berpenghasilan 1,96 juta. Jadi ini ada datanya dari Komnas PT gitu ya. Dan mereka menggunakan itu untuk membeli rokok. Sebulan bisa sampai 600.000. Coba bayangin kalau semisal dia nggak merokok, kayaknya uang itu bisa disisihkan untuk yang lain gitu. Iya, bisa buat nabung juga. Nabung dan lain-lain. Jadi memang rokok itu harus mahal biar nggak mudah diakses sama anak-anak gitu. Betul. Sebenarnya untuk mencegah itu ya, anak-anak dan orang-orang berpendapatan menengah ke bawah gitu, karena mereka sangat rentan gitu, kalau apalagi kalau mereka sakit dan lain-lain itu kan efeknya akan menjadi efek domino. Iya. Tapi kan tadi kalau misalnya dari rokok sendiri ini harus dinaikkan harganya, tapi kalau kan tadi di awal tadi kakak bilang kalau misalnya angka perokok anak-anak masih sangat tinggi di Indonesia ya. Nah berarti sebenarnya rokok di Indonesia ini udah cukup mahal atau belum kalau menurut kakak ini? Belum Cukup mahal ya. Coba Kak dibandingin sama kemarin waktu ke luar negeri nih, gimana negara-negara lain? Menarik. Jadi ternyata jadi kemarin aku habis dari Irlandia di Dublin. Itu harga satu pack rokok isi 20 itu berapa euro gitu. Kalau dirupiahin itu menyentuh 400.000 rupiah. Harusnya begitu ya. Isinya 20 doang. Berbanding terbalik dengan mahal banget kan? Orang
kamu mau memang spend uangmu 400.000 untuk beli 20? Mikir-mikir Enggak Iya, dulu. pasti mikir kan. Iya. Jadi makanya tuh kenapa rokok harus mahal, karena semakin dia mahal semakin kita akan berpikir bahwa kita perlu nggak sih untuk beli ini, karena Betul. sebenarnya kita nggak perlu gitu. Iya. Sedangkan kalau di Indonesia 20.000 dapat gitu, Iya, 20.000 16.000 dapat gitu kan ya. Berarti ini Jadi- belum cukup mahal kan? Belum. Masih sangat murah sih. Masih sangat murah. Dan kayaknya juga ada yang jual ilegal gitu nggak sih Mbak, yang biasanya Iya. dia buat sendiri dijual. Itu kan biasa lebih murah dan kayaknya banyak yang beli lewat situ juga karena harganya relatif murah gitu. Iya benar. Jadi itu juga salah satu PR gitu. Dengan Iya. banyak, ditambah lagi banyak rokok ilegal yang harganya lebih murah. Betul. Jadi ya harusnya emang rokok lebih mahal gitu. Tapi memang ada beberapa kekhawatiran gitu ya, orang-orang yang berpikir bahwa semakin rokok mahal, nanti gimana kalau semakin banyak rokok yang ilegal gitu kan ya. Oh, Jadi iya. kayak yang sering menjadi pertanyaan atau perdebatan sebenarnya di situ, kayak apakah ini nanti justru membuat orang-orang beralih ke rokok ilegal gitu. Nah sebenarnya untuk salah satu apa ya, kayak kebijakannya gitu, kita kayak berkaca dari negara-negara lain gitu. Kalau di Asia itu salah satu yang terbaik kebijakannya itu di Filipina. Dia memang pajak rokoknya atau cukai rokok itu dia tinggi gitu, dan itu untuk menekan perokok pemula tadi yang anak-anak. Salah satu mengatasinya biar rokok ilegalnya nggak banyak itu adalah dengan menaikkan pajaknya setiap tahun. Oh. Jadi secara bertahap, nggak yang otomatis kayak oke langsung pajaknya naik 50%, enggak, tapi kayak bertahap. Setiap tahun 5%, 10%, 10%. Itu akan lebih impactful gitu dibandingkan yang kayak langsung lonjakannya tinggi. Iya. Dan juga lebih pengawasannya ketat gitu. Jadi kayak dengan barcode, dengan kode khusus gitu, dan juga kayak ya kerjasama pengawasan pasti kan ya. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang sangat disayangkan di Indonesia, karena di Indonesia ini kenaikan cukainya tuh belum stabil setiap tahun gitu. Jadi bahkan tahun ini pun nggak naik kan ya, Iya. cukai rokok itu. Jadinya ya harga rokoknya masih murah gitu. Itu kayak salah satu siasat, dan itu sebenarnya strategi itu nggak cuma di Filipina tapi di beberapa negara lain juga udah diterapin. Di Amerika Latin tuh yang paling sering menggunakan itu. Jadi kayak, dan itu berhasil kok gitu. Di negara lain efektif, Iya. jadi harusnya di Indonesia juga efektif. Padahal ini menurutku juga ini salah satu langkah yang paling bagus gitu loh, karena Iya. apa sih sebenarnya yang merokok itu mungkin banyakannya di kalangan bawah, menengah ke bawah kan, karena mungkin untuk mereka stresnya beralihnya ke rokok, Iya. atau mungkin kebanyakan kayak gitu. Harusnya sih emang paling bagus tuh, apalagi kalian buat anak-anak remaja itu ya, dengan langkah kita menaikkan harga rokok. Tapi ya gitu ya, ada alasan di belakangnya juga yang mungkin kita nggak bisa langsung melakukan hal itu mentah-mentah gitu langsung. Coba bayangin aja kalau aku nanya ke teman-teman nih, Iya. dengan harga rokok 400.000 kalian lebih memilih untuk beli apa? Makan enak sih kalau Iya. aku sih. Iya. Makan yang sehat, salad yang Iya. sehat-sehat itu kan 40.000 dapat Iya, ya, dapat. daripada 400.000 buat Atau rokok. at least skincare, outfit Iya, gitu. benar Mungkin banget. orang Atau lebih- buat sekolah, iya, Iya. buat buat les, sekolah. upgrade diri gitu Iya. kan ya. Iya. Itu kayak lebih penting sih. Jadi ya harusnya memang mahal biar orang-orang nggak dengan mudah menjangkau. Betul. Ya seandainya ya mungkin bisa di masa depan, kita ada yang tahu, Iya, mungkin ada yang semoga lebih peduli sama kita sendiri, diri Iya. sendiri, dan orang lain juga mungkin adalah langkahnya mungkin ya di masa depan. Aku Amin. berharap dari sekarang sih kalau bisa Iya. ya. Bener-bener. Dan mungkin kita juga ini ya, kalau mungkin ada yang bilang hobi itu mahal, enggak kok, kalian kemanahan lari itu murah, nggak bayar malah ya Mbak ya, daripada Parkir doang, 2.000. iya, daripada beli rokok mending kita lari bareng-bareng di manahan ya. Iya, nanti pulangnya bisa makan bubur kan? Iya. Daripada membeli rokok mendingan buat makan sama buat olahraga. Betul. Atau buat ini ya, ambil foto. Biasanya kan di manaan kan banyak iya, yang foto foto-foto you. SNM Oh, gitu. iya. Iya, benar, mendingan buat beli itu, buat bayar itu Iya, ya. buat update di sosmed gitu. Iya. kan. Iya. Lebih impactful lah daripada kita beli rokok. Bener, setuju. Kayaknya diskusi hari ini menyenangkan banget Mbak, karena kita juga mungkin taunya masih yang kayak di permukaan nih tentang rokok, kayak tadi bahayanya yang sampai ternyata bisa sampai otak, terus bisa mempengaruhi kepribadian kita. Itu jujur kalau aku pribadi baru tahu ini gitu, karena aku pikir selama ini ya udah bahayanya cuman berhenti di pernafasan kayak gitu, ternyata jangka panjangnya lebih bahaya gitu. Lebih luas lagi ternyata. Iya, jadi di sini kita banyak banget dapat insight baru dari kakak-kakak pemuda penggerak ini ya, dan tentu kita dari Seloko Sehat sangat mendukung gerakan pemuda Yeay. penggerak untuk semakin mengkampanyekan ya untuk rokok ini supaya kita semua berhenti gitu, karena
ya betul bahaya. Mending kita beralih ke hal-hal yang lebih positif gitu ya Kak ya. Iya benar. Atau mungkin ntar kita malah bisa collab karena tadi Solokusnya juga mention bahwa dia mau teman-teman mau bikin Kegiatan yang, campaign iya, soal bahaya rokok. bahaya merokok Iya. juga kan gitu. Boleh, nanti kita bincang-bincang di belakang Iya. layar ya. Oke. Mungkin segini dulu ya teman-teman, karena kita udah dapat banyak insight baru. Teman-teman mungkin kalau ada pendapat-pendapat ya tentang rokok atau bahayanya, boleh komen di di YouTube kita di Stok. Iya. Ya, jadi kalian juga harus mulai nih, bukan hanya kita di sini yang duduk di sini untuk campaign, tapi kalian sebagai penonton juga Benar. harus ikut campaign dengan diri kalian enggak merokok dan juga menyebarkan ke orang lain kalau rokok itu berbahaya. Iya benar, karena kan kita luas bisa jangkauannya mana aja kan. Jadi kalian Iya. mau upload di sosial media atau ya pokoknya peduli sama diri sendiri, orang lain dan lingkungan tentunya. Betul, karena kita Gen Z juga pasti punya ide-ide kreatif ya untuk Bener. campaign-campaign seperti ini gitu. Betul. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mungkin next kita bisa pakai topik yang lebih menarik juga, tentunya untuk mendukung ya Solo yang sehat, seperti concern kita Solo Sehat, yaitu untuk menjadikan Solo lebih sehat dan lebih sehat gitu. Benar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Makasih. Bye. Makasih. Terima kasih.